Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah seorang yang cinta akan akhirat. Akibat berbuat dosa mengintip wanita sedang mandi berulang-ulang sehingga dirinya merasa bersalah dan sangat berdosa. Ketakutannya akan siksa neraka membuat dia gelisah sampai-sampai tidak mau bertemu Rasulullah SAW karena takut akan dosanya tersebut. Namun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyuruh sahabat Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencarinya. Walaupun pemuda tersebut sudah ditemukan, masih juga tidak mau bertemu Rasulullah SAW. Bisa ketemu dengan baginda kecuali saat keadaan sholat atau saat Bilal mengumandangkan azan. Nah, syarat tersebut dipenuhi oleh Umar. Dibawalah seorang tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Siapakah beliau dan mengapa dijamin masuk surga akibat dari perbuatannya mengintip wanita berulang-ulang tersebut? Simak ceritanya hanya di channel Belajar Islam. Insya Allah kita akan segera mendapatkan hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sa'labah bin Abdurrahman adalah pembantu Rasulullah Muhammad SAW dan merupakan salah satu sahabat baginda yang sangat beliau cintai. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Sa'labah untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat di salah satu pintu rumah sahabat Ansor, dan alangkah terkejutnya di dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi, dan membuat Sa'labah tergoda dan mengintip wanita tersebut berulang kali. Sa'labah kemudian tersadar sehingga menyesali perbuatannya tersebut dan dia takut setengah mati. Dengan penuh penyesalan, Sa'labah bertanya-tanya dalam hati, bagaimana nanti apabila ada wahyu yang turun menceritakan kelakuannya itu? Betapa malunya diriku, kata Sa'labah penuh dengan penyesalan. Sa'labah kemudian memutuskan pergi dan tidak akan kembali ke Madinah. Ia melarikan diri ke lembah gunung di antara Mekah dan Madinah, meninggalkan Rasulullah SAW yang ia cintai. Namun karena takut dan malu, Sa'labah meninggalkan baginda dan terus mencari ketenangan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 40 hari Nabi kehilangan Sa'labah. Datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkirim kepadamu salam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, sesungguhnya salah satu umatmu telah melarikan diri dan sekarang berada di antara gunung ini dan itu. Dia selalu memohon perlindungan kepadaku dari neraka." Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah SAW kemudian segera mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma menyusuri bukit dan gunung-gunung yang ada di Madinah. Berhari-hari menyusuri bukit dan gunung. Tidak lama kemudian keduanya bertemu pengembala yang bernama Zupafah dan bertanya, "Apakah kamu melihat seorang pemuda di antara gunung ini dan itu?" Zupafah menjawab, "Oh, orang yang berlari dari neraka jahanam itukah?" Umar pun gantian bertanya, "Bagaimana engkau tahu kalau dia lari dari neraka jahanam?" Zupafah memastikan kalau orang yang dia lihat itu adalah Sa'labah yang dicari oleh Umar radhiyallahu an dan Salman radhiyallahu an. Jawab Zupafah, "Apabila dia keluar dari gunung itu, selalu memegang kepalanya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, cabutlah nyawaku dan leburkan jasadku, dan jangan engkau telanjangi aku di hari kiamat kelak.'" "Oh betul, itulah orang yang aku maksud," tukas Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketiga sahabat itu lalu menuju ke sebuah gunung. Pada tengah malam ketiganya melihat Sa'labah keluar dari gunung seraya berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Zupafah. Umar radhiyallahu an kemudian berlari mengejar Sa'labah dan mendekapnya. Beliau berkata, "Aman, aman dan selamat dari neraka, aku Umar." Sa'labah kemudian bertanya, "Wahai Umar, tahukah Rasulullah akan dosaku?" "Aku tidak mengerti. Namun Nabi kemarin menyebut-nyebut namamu. Kemudian beliau menangis dan mengutus aku dan Salman untuk mencarimu," jawab Umar. "Wahai Umar, jangan pertemukan aku dengan Rasulullah kecuali beliau sedang dalam keadaan sholat atau Bilal sedang iqomah," kata Sa'labah. Mereka lalu menuju ke Madinah. Dan sampai di sana mereka melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Ketiganya menempatkan barisan syaf berjamaah. Namun ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam sholat tersebut, Sa'labah tiba-tiba tak sadarkan diri karena saking takutnya dengan azab Allah dan nerakanya. Usai sholat, Nabi bertanya pada Umar dan Salman,
"Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Sa'labah?" Keduanya menjawab dengan serentak, "Itu Sa'labah, wahai Rasul." Nabi mendatangi Sa'labah dan memanggilnya, "Wahai Sa'labah." Sa'labah pun menatap Rasul dan menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." "Mengapa engkau meninggalkan aku, Sa'labah?" tanya Rasulullah SAW. "Karena dosaku, wahai Rasul," jawab Sa'labah. "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" kata Rasulullah. "Betul, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," kata Rasulullah. "Tapi dosaku amat besar, wahai Rasulullah," sergah Sa'labah. "Ayat Allah lebih besar, Sa'labah," tegas Nabi. Tidak lama kemudian Rasulullah menyuruh Sa'labah pulang. Namun sesampainya di rumah, Sa'labah jatuh sakit. 8 hari kemudian Salman bercerita kepada Rasulullah SAW tentang sakitnya Sa'labah. Rasulullah SAW seketika itu juga mengajak Salman menjenguknya. Sesampai di pembaringan Sa'labah, beliau memangku kepala Sa'labah. Namun ketika dia tahu diturunkannya kepalanya dari bangkuan Rasulullah SAW, Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau turunkan kepalamu dari pangkuanku?" "Karena kepalaku penuh dengan dosa, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Apa yang kau rasakan, wahai Sa'labah?" "Seluruh kulit dan tulangku seakan-akan digerumuti semut, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Apa yang kau inginkan, wahai Sa'labah?" Sa'labah dengan cepat menjawab, "Ampunan Tuhanku." Kemudian datanglah Jibril pada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah membacakan untukmu salam, dan Allah berfirman, andai hambaku ini datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, niscaya akan aku datangkan pengampunanku sebesar itu pula." "Bolehkah aku beritahu kabar ini pada Sa'labah, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Silahkan," jawab Jibril. Ketika kabar itu diberitahukan oleh Nabi, maka seketika itu Sa'labah menjerit gembira sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Sa'labah. Kemudian Rasul dan para sahabat menyolatinya. Pada hari itu beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya atau berjinjit. Sahabat pun bertanya tentang jalannya beliau, dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyolati dan mengiringkan jenazah Sa'labah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah." Sa'labah meninggal dengan husnul khatimah. Dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam surganya. Berkat Sa'labah mengakui kesalahannya dan benar-benar merasa malu akan perbuatannya mengintip wanita sedang mandi tersebut. Kemudian ia bertaubat memohon ampunan dari Allah, dan atas ampunannya kemudian Sa'labah terbebas dari dosa dan dijaminkan masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana zaman sekarang? Agak sulit mengakui kesalahan dan benar-benar mau bertobat, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang salah, namun malah menjadi kebiasaan tanpa merasa malu dan berdosa. Padahal tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Sahabat yang beriman, sekian kisah ini, semoga bermanfaat buat kita semua, terlebih buat saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.